Salam Pramuka Jaya. Perkenalkan, nama saya Rian Kristianto. Nomor induk mahasiswa 1906046496 dari kelas Pendidikan Olahraga 2019C. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang sejarah pramuka internasional dan nasional, serta menjelaskan beberapa nilai-nilai yang ada di dalam pramuka dan dari hasil dari perwujudan pramuka pada aktivitas luar kelas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia internasional dan nasional. Sejarah internasional pramuka. Sejarah pramuka internasional dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemerakarsa ajaran gerakan kepramukaan di dunia pada tahun 1908. Ia menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1912, muncullah sebuah organisasi pramuka yaitu Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Pada tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scout untuk para remaja yang berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku itu menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga pada akhirnya sampai menuju kepada pantai bahagia pada 20 Juli sampai 8 Agustus tahun 1980. Untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sebanyak 8.000 anggota pramuka di acara itu. Lalu Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah pramuka nasional. Sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Netherlands Insight Pathfinder Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian setelah Sumpah Pemuda kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan itu bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sampai saat ini. Lalu yang kedua, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun ketika masa Perang Dunia Kedua terjadi, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda sehingga banyak tokoh perpanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinedan. Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi rakyat Indonesia.
Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir para tentara Jepang. Yang kedua, saya di sini akan membahas tentang nilai karakter yang ada di dalam kepramukaan. Yang pertama ada nilai religius, toleransi, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, kreatif, kritis, demokratis, semangat, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, hasil dari perwujudan dalam aktivitas luar kelas, yaitu ada sikap mandiri pada siswa, kemudian meningkatkan sikap disiplin, saling menghargai sesama, sikap jujur dan saling menghargai, menimbulkan dan memunculkan sikap cinta tentang tanah air, dan yang terakhir mampu memanfaatkan sesuatu yang ada dalam keadaan darurat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.